Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang nantinya akan membawakan pembahasan mengenai sistem somatosensori, sensasi perabaan, dan juga rasa sakit. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Khalifatul Kamalati Zahro. Kemudian ada teman saya Sifat Herianto, dan juga yang terakhir ada Nadabil Haki. Di sini kami membawakan 5 pokok pembahasan, yaitu stimulus somatosensori, anatomi kulit, mekanisme sistem somatosensori, kerusakan pada sistem somatosensori, dan yang terakhir adalah rasa sakit. Baik, langsung saja untuk pokok pembahasan pertama mengenai stimulus somatosensori akan disampaikan rekan saya Sifak Herianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sistem somatosensorik beserta apa saja yang terdapat di sistem somatosensorik itu sendiri. Sistem somatosensori merupakan sensori atau reseptor. Reseptor itu merupakan alat penerima rangsangan. Jadi bisa disimpulkan sistem somatosensori merupakan sensori atau reseptor dari sebuah sel atau organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Sistem somatosensori ini dibagi beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem eksteroreseptif, yang kedua adalah sistem interoreseptif, dan yang ketiga adalah sistem proprioseptif. Yang pertama adalah sistem eksteroreseptif atau penerima rangsang, yaitu merupakan sistem yang mengindrakan stimulus yang ada di luar atau eksternal tubuh. Semisalnya kita merasakan rabaan, tekanan, nyeri, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem interoreseptif. Sistem ini kebalikannya dari sistem eksteroreseptif, yaitu sistem yang mengindrakan stimulus yang ada di dalam tubuh. Semisal tekanan darah, temperatur, ataupun kita merasakan kedinginan yang ada di dalam tubuh atau panas yang ada di dalam tubuh, atau semisal kita merasakan sakit perut panas yang ada di dalam tubuh. Yang terakhir adalah sistem proprioseptif, yaitu merupakan sistem yang memonitor informasi mengenai posisi tubuh atau body sway. Sistem ini terjadi pada otot-otot atau organ-organ yang berkeseimbangan. Semisal kita merasakan gatal, kita akan menggaruknya, ataupun semisal kita mau mengambil kacamata, kita akan mengambil kacamata seperti refleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stimulus somatosensori. Yang pertama adalah stimulus mekanis atau taktil, yaitu merupakan rangsangan eksternal yang berkontak langsung dengan kulit, semisal sentuhan atau getaran. Kedua adalah stimulus temperatur atau panas dingin. Stimulus ini dihasilkan oleh objek yang menyebabkan perubahan pada suhu kulit. Yang terakhir adalah sensasi rasa sakit. Stimulus ini terjadi karena stimulus yang berbeda-beda. Biasanya disebabkan oleh kerusakan kulit, seperti digigit nyamuk, tersayat benda tajam, dan lain sebagainya. Baik, kemudian untuk pokok pembahasan kedua dan ketiga, yaitu anatomi kulit serta mekanisme sistem somatosensori, akan disampaikan oleh saya sendiri. Anatomi kulit sendiri merupakan suatu ilmu yang menjelaskan suatu letak dari bagian-bagian kulit beserta turunannya. Secara kasat mata, kulit merupakan organ yang paling besar dari tubuh kita. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan kulit melingkupi seluruh bagian tubuh kita. Dan tanpa kita sadari, kulit merupakan organ dinamis yang terus berubah dalam kehidupan kita. Lapisan kulit dalam akan menggantikan lapisan kulit luar yang luruh tanpa kita sadari. Pada dasarnya, struktur kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan juga lapisan hipodermis. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini merupakan struktur kulit terluar pada manusia yang selalu mengalami regenerasi dikarenakan peluruhan sel-sel kulit mati setiap harinya. Lapisan epidermis ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu membentuk sel-sel kulit baru, kemudian memberikan warna pada kulit, dan yang terakhir adalah menjaga atau melindungi sel kulit atau lapisan kulit di bawahnya. Selain
Selain itu, lapisan epidermis juga memiliki 5 lapisan sel yang disebut dengan stratum. Yang pertama ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan juga stratum basal, yang mana dari kelima-limanya ini memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian lapisan dermis. Lapisan dermis ini disusun dari protein yang disebut dengan kolagen, yang mana kolagen berfungsi membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Selain itu, lapisan dermis terdiri dari pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, ujung-ujung syaraf, dan lain sebagainya. Lapisan dermis memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu memproduksi minyak serta keringat, yang mana keringat berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh, sedangkan minyak berfungsi untuk membuat kulit terlihat lembut dan juga lembab. Yang kedua yaitu merasakan rasa sakit dan sentuhan. Yang ketiga menumbuhkan rambut. Yang keempat melawan infeksi, dan yang kelima yaitu mengalirkan darah. Dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis, yang mana merupakan lapisan paling bawah serta paling dalam. Lapisan hipodermis ini terdiri dari 2 jaringan, yaitu jaringan lemak serta jaringan elastin, yang mana kedua jaringan ini merupakan sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Lapisan hipodermis ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu melekatkan kulit dengan otot maupun tulang, melindungi tubuh dari suhu panas ataupun suhu dingin sebagai cadangan energi, dan yang terakhir yaitu sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Mekanisme sistem somatosensori atau cara kerja somatosensori dimulai dari masuknya stimulus mengenai kulit, kemudian diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut syaraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit. Dan reseptor somatosensori lainnya berkumpul di syaraf dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Mekanisme sistem somatosensori ini memiliki 2 jalur, yaitu dorsal column medial lemniscus system dan juga anterolateral system. Perbedaan keduanya yaitu untuk jalur dorsal berfungsi untuk membawa informasi dari sentuhan dan juga proprioceptif. Sedangkan untuk jalur anterolateral itu berfungsi membawa informasi dari rasa sakit dan juga temperatur. Untuk pokok pembahasan keempat dan kelima akan dibawakan oleh teman saya Nadabil Haki. Lanjut ke bagian poin D, yaitu kerusakan pada sistem somatosensori. Kerusakan pada sistem somatosensori ini dibagi menjadi 2, yaitu kerusakan pada korteks somatosensori primer dan agnosia somatosensori. Apa sih yang dimaksud dengan kerusakan pada korteks somatosensori primer? Adalah hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan, mendeteksi posisi sambungan, dan mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seorang disentuh. Artinya apa? Jika seorang mengalami kerusakan pada sistem ini, maka dia akan mengalami hilangnya deteksi sentuhan dan posisi-posisi sambungan, dan juga hilangnya mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seorang disentuh. Contoh, jika seorang disentuh pada jari kelingking dengan tepat, tetapi menurutnya yang disentuh ialah jari tengah, dan muncul hambatan stereognosis, yaitu tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Contohnya, jika seorang diminta untuk mengidentifikasi sebuah kubus dengan mata tertutup, tetapi akan mengidentifikasi kubus tersebut menjadi bola. Kerusakan pada korteks somatosensoris primer bersifat unilateral atau sepihak, dan akibatnya bersifat kontralateral, atau bila korteks bagian kanan yang rusak, maka akan berpengaruh pada bagian tubuh sebelah kiri, demikian sebaliknya. Yang dimaksud ialah jika seseorang telah mengalami kerusakan ini, awal yang terjadi adalah kerusakan primer yang bersifat sepihak,
Tetapi akibat dari kerusakan ini akan menjadi sebuah kontralateral, yaitu yang bagian tubuh kanan yang rusak tetapi akan berimbas atau berpengaruh pada bagian tubuh sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu agnosia somatosensori. Apa sih agnosia somatosensori? Yaitu jika seseorang mengalami kerusakan pada sebelah bagian otak yang menyebabkan disfungsi pada bagian tubuh atau bilateral, yaitu baik kiri maupun kanan, maka hal tersebut adalah tanda-tanda kerusakan pada bagian ini. Di sini ada dua pembagian pada agnosia somatosensori, yaitu asterognosia dan asomatognosia. Asterognosia ialah seseorang yang mengalami hambatan, perlu digarisbawahi ya, hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan. Tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun saraf-saraf dalam sensorisnya. Artinya apa? Pada kerusakan asterognosia, ia hanya akan mengalami hambatan saja. Tidak sampai ada kelainan dalam keintelektualannya atau saraf-saraf sensorisnya. Lanjut ke yang kedua, yaitu asomatognosia, yaitu kegagalan untuk mengenali bagian tubuh sendiri. Perlu digarisbawahi pada kata kegagalan, karena ini untuk membedakan antara asterognosia dan asomatognosia. Yang mana asterognosia adalah hambatan, sedangkan asomatognosia adalah kegagalan. Yang mana kegagalan ini untuk mengenali bagian tubuh sendiri. Pasien asomatognosia umumnya merasa bagian tubuhnya ada yang hilang dari kesadaran jasmaninya. Lanjut ke bagian poin E, yaitu rasa sakit. Rasa sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi yang secara potensial membahayakan. Secara khusus, stimulasi rasa sakit tidaklah ada. Tetapi di sini terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit, yaitu yang pertama, sakit merupakan hal yang buruk. Walaupun di sisi lainnya sakit yang dirasakan bisa penting untuk menghentikan dan memperingatkan seorang untuk mencari sesuatu. Contohnya, gerak refleks menjauhkan tangan dari teko panas yang melukai tangan saat ingin menyeduh teh. Otak mengirimkan pesan ke saraf motorik untuk menarik tangan menjauhi teko panas. Penjelasan dari itu tadi bahwa sakit merupakan hal yang buruk. Ini ibaratnya refleks, gerak refleks yang bahwa kita tahu jika tangan akan menyentuh sebuah teko yang panas, ia akan spontan untuk menariknya. Lanjut, yang kedua ialah tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimulasi rasa sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit. Contohnya pada pasien hemiperektomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan sakit dari kedua sisi tubuh. Mungkin penjelasannya ialah jika seorang mengalami hemisfernya mengalami salah satu pada bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit, tetapi pasien tersebut tidak tetap saja merasakan sakit. Ibaratnya sudah menghilangkan hemisfernya yang dianggap menimbulkan rasa sakit, itu sudah dibuang.
tetapi pasien tersebut tetap merasakan rasa sakit dari kedua sisi tubuh. Lanjut ke bagian yang ketiga, rasa sakit yang ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Contohnya, rasa sakit yang dialami para tentara dianggap biasa dalam medan pertempuran. Ini mungkin penjelasannya bahwa karena seseorang tertekan secara terus-menerus dan efektif, akhirnya menimbulkan ketidaksakitan pada tubuh. Karena pada saat perang kan seseorang akan mengalami tekanan yang sangat dan emosional yang terus-menerus. Akibatnya apa? Jika seorang tentara mengalami rasa sakit, itu akan ditekan karena ada tekanan pada saat perang. Akhirnya apa? Dari tentara tersebut tidak akan merasakan sakit karena ada tekanan dan emosional pada saat perang. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang paham, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem somatosensori, sensasi perabaan, dan juga rasa sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.